Safiani Rahma Putri dengan NIM 21029040 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan media yang telah saya buat, yaitu mengenai tentang kesebangunan dan kekeruengan pada bangun datar. Nah, media yang saya buat ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah media pembelajaran matematika. Baik, mari saja kita mulai ke dalam presentasi media yang telah saya buat. Baik, kita masuk ke dalam presentasi pertama. Yang pertama itu mengenai tentang kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar ini saya mengambil itu kali 3.6 mengenai tentang menjelaskan dan menentukan kesebangunan dan kekeruengan antar bangun datar. Nah, yang kedua itu adalah mengenai tentang indikator. Nah, indikator ini saya mengambil 5 indikator. Yang pertama ada menemukan konsep kesebangunan pada bangun datar. Yang kedua itulah menemukan konsep kekeruengan pada bangun datar. Yang ketiga itulah mengetahui syarat-syarat kesebangunan dan kekeruengan pada bangun datar. Yang keempat itu adalah menjelaskan perbedaan kesebangunan dan kekeruengan antar bangun datar. Nah, yang kelima itu adalah menyelesaikan masalah yang bersangkutan dengan kesebangunan dan kekeruengan. Nah, setelah itu yang ketiga itu mengenai tentang tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran ini saya memiliki 10 tujuan pembelajaran untuk dalam media pembelajaran ini yang ada tertara pada video ini. Yang keempat itu mengenai tentang nama dan bentuk media. Nah, nama media ini saya buat itu adalah Prusa Dataran. Nah, Prusa Dataran ini singkatan dari puzzle kekeruengan dan kesebangunan bidang datar dan putaran. Nah, dalam bentuk medianya tersebut yang sudah kita bisa nampak di dalam video ini di depan ini ada sebuah media mengenai tentang pusaran dataran yang saya bikin. Selanjutnya yang kelima itu adalah manfaat media. Nah, manfaat media itu pertama itu adalah memudahkan peserta didik untuk menemukan konsep kesebangunan dan kekeruengan pada bangun datar. Yang kedua itu adalah memperlihatkan secara nyata kepada peserta didik mengenai tentang syarat-syarat kesebangunan dan kekeruengan bangun datar. Yang selanjutnya telah memudahkan peserta didik untuk menjelaskan perbedaan kesebangunan dan kekeruengan pada bangun datar. Yang keenam itu adalah alat dan bahan. Nah, alat dan bahan yang saya gunakan ini ada yang tertara. Pertama itu adalah alat. Alat ini saya menggunakan pertama itulah gunting, cutter, penggaris, pena, pensil warna, alat tembak, dan yang ketujuh itu adalah jangkar. Nah, selanjutnya itu adalah bahan yang sudah tertara pada video ini. Yang mana bahan itu pertama yang pakai styrofoam, lem fox, isi lem tembak, kertas marmer warna-warni, kertas kardus, kertas jerami tebal, dan kain flanel warna-warni. Selanjutnya itulah cara membuat media ini. Adalah media perusahaan dataran. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang diperlukan. Yang kedua, buat model 6 bangun datar pada styrofoam dengan ukuran yang berbeda. Selanjutnya itu adalah lalu potong 6 bangun datar pada styrofoam sesuai model bangun datar yang telah dibuat. Yang keempat itu adalah lapisi potongan styrofoam yang sudah dipotong dengan kertas marmer. Lapisi styrofoam yang sudah dibolongi dengan kain flanel. Selanjutnya itulah buat bangun datar yang sama, tetapi dengan ukuran yang lebih kecil dengan styrofoam dengan ukuran. Selanjutnya itu adalah lalu potong 6 bangun datar yang lebih kecil yang sudah kita bikin di pada styrofoam. Yang kedelapan itulah lapisi bangun datar yang lebih kecil dengan kertas marmer warna-warni. Selanjutnya itulah lapisi karton jerami tebal dengan kain flanel. Kemudian kita membuat media putaran.
yang mana ukur lalu potong lingkaran dengan ukuran jari-jari 7 cm pada karton jerami tebal. Yang ke-11 itulah bagi lingkaran menjadi 12 bagian, lalu warnai dengan ketentuan. Yang pertama, itu adalah merah, itu adalah kekurwengan. Yang kedua, hijau, itulah tidak kesebangunan dan kekurwengan. Yang ketiga, itulah biru, adalah kesebangunan. Yang ke-12 itu adalah bolongkan bagian tengah lingkaran. Yang ke-13 itu gabungan kertas hingga padat, lalu masukkan ke dalam bolongan tengah lingkaran yang sudah kita bolongkan lingkaran tengahnya. Yang ke-14 itulah buat penyangga pada gulungan kertas bagian belakang lingkaran dan bagian depan lingkaran. Yang ke-15 itu adalah buat tanda panah dan tempelkan pada penyangga depan lingkaran, lalu lapisi dengan kain flanel seperti tertara pada media ini. Yang ke-16 itu adalah buat kotak dari karton jerami tebal dengan 4 bagian. Nah, buat karton jerami ini kita bikin dengan 4 bagian yang kita tempel-tempelkan. Yang selanjutnya yang ke-17 itu adalah lapisi kotak dengan kain flanel dan kertas warna-warni dengan ketentuan. Pertama, kotak itu yang berwarna merah itu mengenai tentang tempat letak soal-soal kekurwengan. Yang kedua itu adalah warna hijau, tempat meletakkan soal-soal tidak kesebangunan dan kekurwengan. Yang ketiga itu adalah mengenai tentang warna biru, pada kotak itu meletakkan soal-soal tentang kesebangunan. Selanjutnya itu adalah warna coklat, itu untuk meletakkan barang-barang media. Yang ke-18 itu adalah tempelkan styrofoam yang sudah ditempeli kain flanel dan putaran lingkaran serta kotak ke karton jerami tebal yang sudah dilapisi kain flanel. Selanjutnya itu adalah buat huruf judul dengan kain flanel, yaitu kain flanel berwarna kuning dan warna hijau, yang mana itu lalu ditempelkan pada karton jerami tebal yang dilapisi kain flanel. Selanjutnya yang 20 itulah tempeli hiasan agar media perusa dataran yang lebih menarik. Yang mana di sini saya memakai itu adalah sebuah bintang-bintang untuk hiasan yang bisa membuat media ini lebih menarik. Yang ke-8 adalah cara menggunakan. Nah, cara menggunakan ini sebelum kita mengetahui atau cara menggunakan media ini, pertama-tama gitu kita harus memahami apa itu syarat-syarat dari kesebangunan dan kekurwengan. Ini adalah syarat dari kesebangunan dan kekurwengan. Nah, kita sudah memahami apa itu syarat-syarat dari kesebangunan dan kekurwengan atau mengetahui syarat-syarat tersebut. Nah, pertama-tama saya mengambil sebuah bidang datar, yaitu adalah bidang datar persegi, yang mana panjangnya itu adalah yang kecil adalah 5x5, sedangkan yang besar itu adalah 10x10. Nah, mari saja kita masukkan ke dalam lubang media yang sudah tertara yang membentuk persegi. Nah, di sini kita bisa dapat mengetahui bahwa persegi TUVW itu akan kongruen pada lubang media persegi yang ada pada media ini. Kenapa? Karena setiap sisinya sama panjang dan memenuhi bentuk perseginya sama, bentuk sudut-sudutnya sama dan sama semuanya, maka dia terbukti bahwa dia kongruen. Kemana kita ketahui atau mengetahui tadi adalah syarat-syarat dari kongruen itu adalah panjang sisinya sama, sudutnya sama, dan bentuk perseginya sama. Kita cobakan persegi yang lebih kecil. Nah, di sini kita bisa nampak bahwa persegi lebih kecil itu tidak kongruen karena dia tidak memenuhi atau tidak sama. Sisinya saja lebih kecil gitu, tidak memenuhi dengan lubang media yang sudah tertara. Nah, di sini kita bisa dapat melihat bahwa dia itu adalah sebuah kesebangunan.
Jadi kenapa kita bisa tahu dia sebangun? Karena sisi AB itu akan sama dengan sisi yang ada pada lubang persegi pada media ini, itu adalah sisi PQ. Nah, sedangkan sisi BC akan sama dengan sisi QR, sedangkan sisi CD akan sama dengan sisi SR, dan sisi AD akan sama dengan sisi PS. Kita lanjutkan lagi kepada media, mana saya ambil adalah sebuah trapesium, yang mana ada dua trapesium, di mana trapesium besar dan trapesium yang kecil. Itu yang mana ukurannya itu ada 4 cm, 6 cm, 8 cm. Kalau sedang ini adalah 8 cm, 6 cm, 12 cm. Dimana kita masukkan seperti tadi ke persegi. Kita masukkan dulu trapesium ke dalam lubang media yang sudah tertara. Nah, di sini kita bisa dapat lihat bahwa media trapesium ini memenuhi lubang media yang sudah ada tertara pada media ini, sehingga bisa kita dapat ketahui bahwa dia itu adalah kongruen karena pada sisinya sama, sudutnya sama, dan bentuknya sama atau sama persis, atau itu sebuah kongruen. Nah, sedangkan trapesium ini, itu trapesium kecil ini kita letakkan ke dalam lubang. Nah, di sini bisa kita nampak bahwa sisinya tidak sama panjang, sudut walaupun bentuknya sama, sudutnya sama, tapi dia tidak kongruen karena dia tidak sama sekali. Ya, salah satunya syaratnya delapannya sisinya sama, tapi yang ini tidak sama. Tetapi ini adalah dikatakan sebuah sebangun. Kenapa dia sebangun? Karena panjang sisi ST pada trapesium kecil akan sama dengan sisi PQ pada bangunan atau sebuah lubang berbentuk trapesium pada media. Di sini PQ akan sama dengan sisi ST. Sisi miring dari lubang miring yang berbentuk trapesium ini akan sama dengan sisi miring yang ada pada trapesium yang lebih kecil, itu TU. Nah, sedangkan sisi di atasnya itu adalah RS akan sama dengan sisi trapesium kecil, itu adalah UV. Nah, sedangkan sisi yang lebih tingginya itu adalah VS akan sama dengan sisi SR, maka dia adalah sebuah sebangun. Nah, selanjutnya itu ada sebuah media putaran. Nah, di sini ada media putaran, di mana di sini saya sebagai peserta didik, yaitu pertama-tama itu saya membaca aturan apa yang ada tertara aturan di belakang media ini, yang mana peserta didik disuruh memutar terlebih dahulu putaran media putaran ini. Nah, di sini kita bisa nampak bahwa saya mendapatkan warna hijau. Nah, di mana warna hijau ini saya ambil sebuah soal yang ada terdapat di dalam kotak warna hijau ini. Nah, di mana soalnya itu adalah, coba praktekkan dan buktikan bahwa bidangan persegi panjang tidak kongruen dan sebangun dengan bidang segitiga. Nah, pertama itu kita ngambil adalah sebuah persegi panjang. Persegi panjang, ada persegi panjang besar dan ada persegi panjang yang lebih kecil, yang tidak kongruen dan tidak sebangun segitiga yang ada tertara pada media lubang media ini. Mari kita cobakan. Yang pertama itu yang lebih kecil. Kita cobakan. Di sini kita bisa nampak bahwa media ini tidak bisa masuk ke dalam lubang yang sudah ada tertara.
dimana bisa kita ketahui bahwa dia tidak kongruen dan tidak sebangun. Kenapa? Dimana sisinya tidak sama panjang, bentuk medianya tidak sama panjang, dan bentuk sudutnya tidak sama panjang. Nah, kita cobakan persegi panjang yang lebih besar ke dalam lubang media yang berbentuk segitiga ini. Kita coba. Nah, di sini kita bisa nampak bahwa persegi panjang ini tidak bisa memenuhi lubang dari lubang yang terdapat media ini yang berbentuk segitiga, maka dia tidak kongruen. Yang mana saya sudah jelaskan bahwa dia tuh sisinya tidak sama, bentuk bidangnya tidak sama, maka dia dikatakan tidak kongruen. Baik, sekian presentasi pada saya pada hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.